Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Main Catfish Breeder. Ya, di sesi kali ini kita akan membahas mengenai sektor apa saja sih yang ada di bisnis ikan lele. Yang pertama ada sektor pembibitan, yang kedua ada sektor pendederan, yang ketiga ada sektor pembesaran, yang keempat ada sektor pengolahan. Sebenarnya masih banyak lagi sektor yang bisa kita jadikan bisnis di budaya ikan lele ini. Nanti akan kita bahas mengenai hasil akhir produksi masing-masing sektor itu apa, kemudian kelemahan dari masing-masing sektor itu apa, kemudian nanti kita akan bahas juga kelebihan masing-masing sektor itu apa. Nanti sampai kita waktu siklusnya kita akan bahas juga. Oke. Yang pertama ada sektor pembibitan. Sektor pembibitan sih apa sih? Sektor pembibitan adalah gimana caranya kita menghasilkan bibit. Bibit yang kita hasilkan ukuran 3-4 cm. Itu. Kemudian tahapannya gimana sih kita ngasilin bibit? Yang pertama kita harus memelihara indukan, kemudian harus tahu juga kita induk jantan sama betina seperti apa, kemudian indukan yang matang atau yang belum matang seperti apa, kemudian kita harus bisa menyiapkan kolam pijah, kemudian nanti yang paling sulit adalah dalam memelihara larva. Ini yang paling sulit dalam tahapan pembibitan. Kemudian waktu siklus yang kita lakukan dalam semua tahapan ini berapa lama sih? Untuk pembibitan ini dari telur sampai dengan bibit ukuran 3-4 itu kurang lebih 1,5 bulan. Mungkin teman-teman masih bingung, pembibitan tuh susahnya apa sih? Akan kami jelaskan. Susahnya itu ya kita memang harus punya lahan yang besar, lahan yang luas, karena kan pembibitan ini pasti memiliki banyak kolam, mulai dari kolam indukan itu harus dipisahkan jantan betina, kemudian nanti kolam pijah kita harus nyiapkan kolam sendiri, itu kolam pijah, kemudian nanti kolam indukan setelah dipijah, itu kan indukan kan harus dikarantina dulu, nggak boleh langsung gabung jadi satu, karena kan agar indukan yang sudah dipijah bisa pulih kembali tenaganya. Kemudian nanti ada juga kolam indoor, ada juga kolam outdoor. Ini kolam indoor sama outdoor ini ada fungsi masing-masing nih. Kolam indoor itu fungsinya adalah untuk memelihara telur sampai dengan larva umur 2 minggu. Itu kita letakkan di kolam indoor. Setelah dari kolam indoor kita sebar di kolam outdoor. Itu di kolam outdoor dari usia 2 minggu sampai dengan bibit ukuran 3-4 cm. Di situ. Tapi kelebihannya kalau kita main pembibitan itu pakan kita bisa hemat. Apalagi nanti kalau kita bisa membuat pakan alami sendiri. Kalau pakan kan biasanya pembibitan itu cacing sutra, kemudian pelet pun juga nggak terlalu banyak jika dibandingkan pembesaran. Kemudian untuk pasar sendiri untuk pembibitan tuh lumayan banyak, jadi kita nggak perlu pusing dalam sektor pembibitan ini, karena pasti dari pembudidaya ikan lele di sektor pembesaran pasti butuh yang namanya bibit lele untuk dijadikan lele konsumsi. Membahas tadi tentang pakan alami pembibitan, itu tuh kita bisa membuat pakan alami sendiri, itu kultur sendiri, bisa juga dengan kutu air. Kutu air itu juga bisa jadi pakan alami dari larva ikan lele ini. Itu sih kurang lebih dari sektor pembibitan. Kemudian kita lanjut ke sektor selanjutnya, sektor pendederan. Di sektor ini apa sih hasilnya?
hasil produksinya sih apa. Dalam sektor ini kita membesarkan bibit usia 3-4 cm menjadi usia 7-8 cm. Itu dalam jangka waktu 1,5 bulan kurang lebih. Nah, kelebihannya di sektor pembudidayaan ini, kita tidak perlu memiliki banyak lahan, karena kan kita hanya perlu menyiapkan lahan untuk bibitnya saja. Tidak perlu ada indukan, tidak perlu ada kolam pijah, tidak perlu ada kolam karantina, tidak perlu ada kolam indoor outdoor. Nah, cuma yang di pembudidayaan ini bagusnya sih kolam outdoor sih, karena sudah dalam ukuran 3-4 cm itu udah kuat di luar. Nah, namun kelemahan dari sektor pembudidayaan ini, kita bisa mendapatkan bibit itu tidak tahu asal usulnya. Bisa jadi bibit yang kita dapatkan itu bibit yang indukan yang kurang bagus, atau bisa jadi bibit dari tetesan yang pertama. Nah, itu kan kurang bagus juga. Pembudidayaan ini kan justru spekulasinya di situ, jadi bisa berimbas ke pasar nanti. Nah, misal kita menjual bibit ke sektor pembesaran, terus ternyata bibitnya malah kurang bagus. Nah, itu kan mempengaruhi branding kita nantinya. Nah, oke, kita lanjut ke sektor pembesaran ya. Sektor pembesaran ini adalah membesarkan bibit ukuran 7-8 cm sampai dengan ukuran konsumsi. Nah, ini ukuran pecel ini. Untuk pasar kita jual ke warung makan atau warung pecel lele atau restoran dan masih banyak lain lah. Untuk tahapannya sih sebenarnya gampang. Sebenarnya memastikan ikan lele diberi pakan cukup, kemudian nanti ditunggu sampai dengan lele menjadi konsumsi. Kalau kelebihannya juga dari lahan tuh nggak perlu banyak kolam, jadi nggak perlu kolam macam-macam lah, hanya perlu kolam pemeliharaan bibit aja sampai dengan ukuran konsumsi. Namun ada beberapa kelemahan nih. Yang pertama, kelemahannya untuk pakan pasti bakal banyak, karena kan pembesaran itu pasti membutuhkan pakan yang sangat banyak, pelet biasanya tuh, pelet ikan, wah, itu sangat banyak. Kemudian untuk pasar, nah untuk kita dapetin pasar pun juga kadang susah juga ini, karena kan restoran, rumah makan atau warung pecel lele itu biasanya mencari petani pembesaran tuh yang hasilnya kontinu dalam skala besar, biasanya seperti itu. Sedangkan dalam bisnis budaya ikan lele ini, untuk dalam kategori pemula itu masih susah kontinu. Jadi kan biasanya pembesaran ini 2-3 bulan, kemudian 2-3 bulan lagi kita besarin lagi. Nah, itu kan juga memakan waktu yang sangat lama. Nah, itu kurang lebih pembesaran. Jadi tantangannya di situ. Tapi pembesaran itu lebih gampang dibandingkan pembibitan sih, karena kita tidak perlu merawat larva yang sangat rentan penyakit di situ. Jadi sudah dipangkas di pembibitan. Itu kurang lebih. Kemudian lanjut ke sektor pengolahan ikan lele. Nah, ini hasil produknya macam-macam ini. Bisa menjadi lele bumbu, bisa menjadi lele fillet, bisa menjadi sate lele, bisa menjadi bakso lele, bisa menjadi kerupuk lele. Banyak pokoknya. Banyak banget. Nah, ini tergantung kita bisa mengolahnya. Ya, memang dalam sektor pengolahan ini kita harus dituntut untuk membuat resep yang pas. Nah, kemudian nanti jika kita menjualnya pun juga orang kan kadang masih belum familiar. Artinya kita harus ekstra dalam menjual olahan lele ini.
Nah, namun jika kita menjual produk yang umumnya seperti lele pecel atau warung-warung biasa lele goreng seperti itu, mungkin masih bisa cepat laku karena kan sudah familiar. Nah, tantangannya lagi juga kalau misal kita stok bahan baku, misal lele udah di frozen, itu tuh nggak bisa lama-lama, jadi dalam waktu singkat bisa basi meskipun di dalam freezer. Jadi memang kita harus tuntut ekstra dalam perputaran bahan baku lele ini. Untuk kelebihannya ya tergantung pasar kita sih. Kalau misalnya kita bisa mendapatkan pasar yang bagus, kita bisa menjual olahan lele yang bagus juga di situ. Untuk waktunya ya kembali lagi kita gimana cara kita branding dari pengolahan itu. Misal dalam olahan lele kita branding menjadi kemasan yang menarik, atau branding lele ini berprotein tinggi, itu kan sebenarnya lele itu sangat bagus untuk kita, dan lain sebagainya. Nah, sekitar pengolahan ya kurang lebih seperti itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.